Datu Ibrahim Tan Malaka, atau biasa dipanggil Tan Malaka, adalah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus orang yang pertama kali menggagas ide Republik Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pahlawan kita yang satu ini, kita baca dulu profilnya. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Padang Gadang, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Rasa Caniago dan ibunya bernama Sinasi Mabur. Ia memiliki satu orang adik bernama Kamarudin dan memiliki hobi membaca dan bermain sepak bola. Tan Malaka dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Waktu masih bersekolah, ia selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Dan karena inilah, gurunya menyarankan kepadanya untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Tan Malaka sempat bimbang dengan saran dari gurunya itu, karena ia tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan sekolahnya, dan ia berpikir kalau dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Namun, takdir berkata lain. Warga kampung tempat ia tinggal bergotong royong mengumpulkan dana untuk membiayai pendidikannya. Dan akhirnya, ia bisa melanjutkan pendidikannya di Belanda. Saat bersekolah di Belanda inilah, dia menyadari bahwa ada banyak sekali ketidakadilan sedang terjadi di dunia ini. Dan ia teringat dengan penjajahan yang sedang terjadi di negara asalnya. Ia pun mulai saat itu bertekad untuk melawan ketidakadilan. Setelah bertahun-tahun mengenyam pendidikan di Belanda, Tan Malaka pun kembali ke Indonesia untuk memulai gerakan politiknya melawan kolonial Belanda. Tetapi belum sempat membuat banyak perlawanan, Tan Malaka dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan mulai saat itu, hidupnya dalam pelarian. Tahu dirinya menjadi buronan, Tan Malaka memilih hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain dan sering bergonta-ganti nama samaran. Total, ia sudah berpindah negara sebanyak 11 kali, memiliki 23 nama samaran dan menguasai 8 bahasa. Saat hidup dalam pelarian inilah, ia menulis sebuah mahakarya yang berjudul Narda Republik Indonesia, yang di kemudian hari dibaca oleh Insinyur Soekarno dan menjadi salah satu inspirasi bagi kaum muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Ironinya, ketika Indonesia ingin memproklamasikan kemerdekaan, Tan Malaka tidak bisa menjadi pembaca teks proklamasi tersebut dan tidak bisa hadir pada saat itu. Karena Tan Malaka masih menjadi buronan internasional. Dan jika dia yang membacakan proklamasi tersebut, bisa saja itu membuat nyawanya terancam. Hal yang lebih ironi lagi adalah ia dibunuh oleh militer negara yang ia cita-citakan. Ia tewas dieksekusi di kaki Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1949. Walaupun meninggal karena dieksekusi, pada tahun 1963 Tan Malaka diabadikan sebagai pahlawan nasional. Sekian video untuk hari ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan kalian tentang sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.